Tes 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 1 2 tes tes 1 2. Terima kasih. Sudah ya, belum ya? Bismillah. Oke. Terima kasih, Pak. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu juga ada, Pak ya? Ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari, semoga kita senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur, memuji Allah, diberi kemudahan, kelapangan hati, ringan langkah kaki, sehat jasmani dan rohani, sehingga pada subuh hari ini kita bisa berjalan menuju masjid. Semoga kita termasuk yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang diberi naungan pada hari kiamat ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Manusia digiring menuju pada mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, semuanya digiring menuju padang mahsyar, kepanasan, ketakutan, mencekam, matahari didekatkan, semua orang ketakutan. Tapi ada 7 orang yang tidak takut, diberi Allah keamanan, diberi Allah kesejukan, tidak merasakan panas di padang mahsyar. Di antara 7 golongan itu adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya bergantung di masjid. Jadi salah satu ciri orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah ahli masjid. Orang yang senang dengan masjid, sholat di masjid. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, ahli baitnya, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para hadirin, kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan kali kedua. Pada bulan lalu saya absen, mohon dimaafkan karena waktu kedatangan santri di pondok, waktunya MPLS dan juga waktunya menerima para kedatangan santri, sehingga saya nggak bisa meninggalkan pondok, mohon dimaafkan. Pada pertemuan pertama kita menjelaskan muqaddimah. Kenapa disebut kitab ini Al-Aqidah Al-Wasithiyah? Adi masih ingat? Alhamdulillah lupa semua. Ya, sebulan sekali ustadznya absen lagi ya, jadi ya wajar lah.
Al-Aqidah Al-Wasitiyah ini karangannya Al-Imam Ibnu Taimiyah. Kenapa disebut Al-Aqidah Al-Wasitiyah? Betul. Alhamdulillah masih ada yang ingat. Karena ada seorang qadhi. Qadhi itu hakim, mahkamah gitu. Ada seorang hakim agung di negeri Wasit. Kalau antum cek Wasit itu di mana? Wasit salah satu wilayah di Irak. Qadhinya, hakimnya itu datang ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah minta dibuatkan rangkuman intisari akidah Islam supaya mau diterapkan ke negeri Wasit. Karena beliau itu punya kedudukan di sana, punya otoritas untuk menerapkan hal-hal yang berkaitan sama agama. Karena beliau itu qadhi di sana. Maka datang ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tolong dibuatkan rangkuman intisari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis kitab ini dari asar sampai maghrib. Kalau kita nulis kan butuh berbulan-bulan, bertahun-tahun. Beliau antara asar dengan maghrib. Tapi ini kitab memang rangkumannya, intisari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang bikin tebal kitab itu kan karena disarah. Nah, kitab Aqidah Wasitiyah ini disarah oleh banyak ulama. Al-Imam Al-Utsaimin punya, Syekh Fauzan, Syekh bin Baz punya. Banyak ulama-ulama yang mensyarah kitab ini. Aslinya kecil kitab ini, kan rangkuman saja. Hingga ditulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari asar sampai apa tadi? Maghrib. Langsung dibawa pulang ke negeri Wasit, diterapkan di sana. Karena pada waktu itu banyak aliran-aliran yang menyimpang dari akidah Islam. Maka bukunya atau kitabnya Syekhul Islam diterapkan di negeri Wasit. Sehingga kitabnya diberi judul Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Itu ya. Kemudian kemarin masih mukadimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pengarang memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena 3 sebab. Penulis-penulis itu memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim karena 3 sebab. Sebab yang pertama, iktidaan bil Quran, mencontoh Al-Quran. Karena semua surat-surat dalam Al-Quran dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2, kenapa beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Iqtidaan bi Rasulillah. Beliau menyontoh Rasulullah. Seluruh surat menyuratnya Nabi itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita kadang-kadang kalau saya dapat WA dari teman-teman jamaah itu Bismillahi, nah itu kurang tepat. Yang tepat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena Syekhul Islam menyontoh Rasul, seluruh suratnya Nabi dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya Nabi ke Heraklius dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya Nabi ke ke Persia, Kisra, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya Nabi ke Raja Muqawqis dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya Nabi ke Raja Najasyi dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya Nabi ke Khalid bin Walid dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga apa bedanya Ustaz Bismillah sama Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim itu basmalah. Sedangkan Bismillah itu tasmiyah. Tahu perbedaannya enggak? Jadi ada basmalah, ada tasmiyah. Kalau basmalah itu berarti ucapan kita Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah itu ucapan kita Bismillah gitu. Jelas ya? Dalam penggunaannya bagaimana Ustaz? Kalau basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu diucapkan Nabi, dipakai Nabi dalam kebanyakan dalam 2 hal. Pertama dalam tulis menulis,
kedua dalam bacaan. Tak seperti surat begitu ya. Makanya sunnahnya apa? Kita WA, Bismillah, Ustaz mohon maaf. Sebenarnya yang lebih tepat itu bukan Bismillah, tapi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pada seluruh suratnya Nabi pakai Bismillahirrahmanirrahim. Adapun Bismillah itu untuk sunnah-sunnah perbuatan. Seperti sebelum wudu, Bismillahirrahmanirrahim apa Bismillah? Bismillah. Sebelum nyembelih, Bismillah. Sebelum makan, Bismillah. Sebelum hubungan badan, apalah pandai? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Sebelum masuk rumah, Bismillah. Sebelum masuk WC, Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebelum naik kendaraan, Bismillah. Keluar rumah, Bismillahi. Betul tak? Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Sekarang antum bisa membedakan kapan basmalah, kapan tasmiyah. Jelas ya jamaah? Basmalah dalam hal tulis menulis dan dalam hal apa tadi? Baca membaca. Tapi dalam pembahasan perbuatan pakai apa tadi? Tasmiyah. Oke. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim karena 3 sebab. Kenapa ditulis Bismillahirrahmanirrahim di awal? 1, menyontoh Al-Quran. 2, menyontoh Rasulullah. 3, untuk membedakan pengarang kitab muslim dengan pengarang kitab yang tidak muslim. Makanya antum lihat kitab-kitab yang pengarangnya muslim selalu dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus para rasul dengan petunjuk dan agama yang hak. Liyudhirahu ala dini kulli, untuk menampakkan agama secara keseluruhan. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Ini masih mukadimah ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemarin saya jelaskan. Ini masih mengulangi, Pak. Tapi tidak apa-apa, karena mengulangi itu baik. Mau enggak diulangi aja lali semua. Ya kan? Maka harus diulangi. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu punya 2 rukun. Sholat punya rukun apa enggak? Punya. Saya mau tanya, ada orang sholat rukunnya enggak dilakukan, batal enggak sholatnya? Batal. Sholat enggak baca Fatihah, batal. Sholat enggak sujud, batal. Sholat tidak tahiyat akhir, batal. Kenapa? Karena itu rukun, enggak bisa ditinggalkan. Betul? Lah, sama la ilaha illallah juga punya rukun. Pertanyaan saya, apa rukun la ilaha illallah, Pak? Wan nafyu wal isbat. An-nafyu artinya menafikan seluruh bentuk penyembahan. La ilaha, tiada yang berhak disembah. Menafikan, meniadakan seluruh peribadatan. Itu rukun pertama. Rukun yang kedua, illallah al-isbat. Menetapkan hanya untuk Allah saja. Tauhid itu kalau hilang satu, hilang tauhidnya. Saya ulangi, tauhid itu punya 2 rukun. Rukun peniadaan dan rukun penetapan. Hilang salah satu rukunnya, hilang tauhidnya, karena harus ada dua-duanya. Contoh, seorang mengakui Allah itu Tuhan sesembahan. Dia sholat, zakat, puasa, haji, mengisbat bahwa Allah itu Tuhan. Tapi dia itu masih senang ke dukun, masih memakai jimat, masih percaya ramalan bintang, masih melakukan amalia sihir. Misalnya, saya mau tanya, tolong dijawab. Orang ini kehilangan rukun yang keberapa? Rukun penetapan apa rukun peniadaan? Rukun an-nafyu apa rukun al-isbat? An-nafyu. Meskipun dia menetapkan Allah sebagai Tuhan, sholat, zakat, puasa, haji, tetapi dia masih datang ke dukun, berarti dia menetapkan tapi tidak menafikan yang lain. Maka belum tauhid. Kapan ditauhid? Kapan dia itu punya tauhid? Ketika menetapkan hanya untuk Allah plus
meniadakan seluruh bentuk penyembahan. Jadi ada dua rukun tauhid. La ilaha illallah, la ilaha menafikan seluruh penyembahan, illallah menetapkannya hanya untuk Allah. Bisa dipahami? Kita lanjut. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Nabi Muhammad itu hamba dan rasul. Nabi Muhammad punya dua sifat. Sifat ubudiyah, abduhu, dan sifat risalah, wa rasuluhu, hamba dan rasul. Ketika Nabi dikatakan hamba, berarti nggak boleh disembah. Halo? Ketika Nabi dikatakan hamba, berarti Nabi sakit, Nabi makan, Nabi minum, Nabi nikah, betul ya? Nabi berdiri, Nabi duduk, karena hamba. Artinya nggak boleh disembah, nggak boleh dimintai pertolongan dalam urusan-urusan yang tidak dimampui Nabi, tidak boleh. Karena Nabi itu hamba. Tetapi bukan sekedar hamba, hamba yang apa? Wa rasuluh. Berarti mendapatkan wahyu. Lah, kalau tadi la ilaha illallah punya dua rukun, an-nafyu wal isbat, meniadakan dan menetapkan. Lah sekarang wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah juga punya rukun. Rukunnya ada 4. Apa saja? Sudah saya diktekan kan? Sudah. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan beritanya Nabi. Jadi kalau kita berikrar wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, ucapan kita tadi itu butuh konsekuensi, butuh pembuktian. Buktinya ada berapa kemarin? 4. Kalau 4 ini enggak kita amalkan, berarti ucapan kita wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sekedar di lisan saja. Sampai kita praktekkan 4 hal pembuktian kalimat itu. Apa 4 hal itu? 1, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan beritanya Nabi. Nabi menerangkan bahwa nanti ada Dajjal muncul, Nabi Isa turun, nanti manusia digiring ke padang mahsyar, nanti ada mizan, nanti ada telaga, nanti ada sirat, nanti ada mizan, nanti ada surga neraka. Kita katakan sami'na wa ata'na. Nabi mengatakan jika ada lalat masuk di gelasmu, di air minummu, kata Nabi suruh apa? Celupkan sekalian, kata Nabi. Terus lempar, dan kalau dipakai minum tidak apa-apa. Kata Nabi, karena lalat itu memiliki 2 sayap. Sayap yang pertama mengandung racun, sayap yang lain mengandung penawar. Terus kata Nabi suruh celupkan sekali agar ternetralisir. Setelah itu boleh diminum, aman. Kalau ada orang dikasih hadis ini, dan hadis ini riwayat Bukhari, kalau ada orang dikasih hadis ini lalu mengatakan tidak cocok saya nggak masuk dengan kepala saya ini, dan saya nggak iman dengan hadis ini. Kalau sampai kita punya pikiran seperti itu, kita belum jadi umatnya Nabi. Karena bukti umatnya Nabi yang pertama membenarkan apa tadi? Beritanya. Dan ini sudah ada risetnya, sudah ada penelitiannya. Baca antum cek di YouTube sudah ada mukjizat itu dan terbukti itu. Nomor 2, bukti wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar, mentaati perintah Nabi. Itu bukti nomor 2, mentaati perintah Nabi. Nabi kalau memerintahkan kita sami'na wa ata'na, Nabi menyuruh kita untuk mengangkat pakaian kita di atas mata kaki, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Nabi menyuruh perempuan untuk memakai hijab, menutup aurat, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Rasulullah berkata, dalam hadis dikatakan atan nabiyya rajulun a'ma, telah datang kepada Rasulullah seorang lelaki buta nggak bisa lihat, datang ke Nabi. Ya Rasulullah, laisa liqa'idun yurshiduni ilal masjid. Ya Rasulullah, tidak ada yang nuntun aku pergi ke masjid dan aku ini buta. Coba antum bayangkan orang buta
plus nggak ada yang nuntun. Terus dia berkata, ya Rasulullah, saya ini buta dan tidak ada yang menuntun aku pergi ke masjid. Farokhisli, tolong saya diberi rukhsah. Apa rukhsah itu? Keringanan agar sholat di rumah. Farakhasalahu Rasulullah, dikasih rukhsah. Ya sudah Pak, boleh, nggak apa-apa, sholat di rumah. Setelah falamma walla, ketika orang ini berpaling mau pulang, ditegur lagi Nabi, dipanggil lagi Nabi. Sebentar, hal tasma'un nida'a bis shalah, apakah Anda masih dengarkan panggilan adzan? Orang itu menjawab, na'am ya Rasulullah. Meskipun aku buta, tapi masih bisa dengar suara adzan. Kata Rasul, fa'ajib, kalau begitu panggillah, kalau begitu penuhilah panggilan adzan tersebut. Para ulama, diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ini hadis wajibnya, ini hadis menunjukkan wajibnya laki-laki sholat berjamaah di masjid, wajib. Mana sisi pendalilannya? Saya tanya antum, mana sisi pendalilannya dari hadis tadi yang menunjukkan laki-laki wajib sholat jamaah? Mana sisi pendalilannya? Kalau minta keringanan. Orang ini minta kering. Saya mau tanya, seandainya Nabi memberi keringanan kepada orang ini, apakah sholat berjamaah menunjukkan wajib? Saya ulangi. Seandainya Nabi pada waktu itu memberi keringanan, ya Pak, nggak apa-apa Pak, sholat di rumah karena Bapak kesulitan. Apakah menunjukkan sholat jamaah wajib? Tetap wajib. Kenapa? Karena dia minta keringanan. Kayaknya masih bingung. Gak apa-apa, sabar, pelan-pelan. Gini ya, perhatikan. Ketika orang ini minta keringanan agar diizinkan sholat di rumah, berarti orang ini tahu bahwa aslinya harus ke masjid. Betul apa enggak nih? Berarti yang ada di kepala-kepala sahabat pada waktu itu laki-laki sholatnya di masjid, makanya datang minta keringanan. Maka ini kan Nabi nggak memberi keringanan, tetap disuruh ke masjid. Maka saya katakan seandainya pun Nabi memberi keringanan sama dia, tetap menunjukkan sholat wajib. Kenapa? Karena adanya keringanan itu. Bisa dibagi. Karena kalau seandainya sholat boleh di rumah, lah ngapain dia minta keringanan? Sholat di rumah aja kan selesai. Tapi kan dia datang minta keringanan, berarti keringanan itu nggak asli. Keringanan kan sesuatu yang tidak yang aslinya. Yang aslinya kan harus di masjid. Tapi karena ada kesulitan baru boleh. Itu pun nggak boleh sama Nabi, tetap disuruh masjid karena masih dengar. Nah, itu perintah Nabi, maka sami'na wa ata'na, itulah konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nomor 3. Apa? Dibuka catatannya. Meninggalkan larangan. Kalau wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, konsekuensi yang nomor 3 meninggalkan larangannya. Nabi melarang riba, sami'na wa ata'na. Nabi melarang ABCD, sami'na wa ata'na. Nomor 4, tidak beribadah kecuali dengan syariatnya. Dengan kata lain meninggalkan apa? Bid'ah. Sampai situ kemarin ya. Terus saya jelaskan 7 poin itu kalau nggak salah ya. Nah sekarang kita masuk materi pertama ya. Amma ba'du, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Amma ba'du, fahada i'tiqadu al-firqatin najiyah. Inilah akidah al-firqah an-najiyah. Memulai kitabnya dengan ini, pernyataan, statement. Ini adalah akidah al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Siapa al-firqah an-najiyah itu? Siapa kelompok yang selamat itu? Kelompok yang selamat itu, jadi al-firqah artinya kelompok, an-najiyah yang artinya apa tadi? Selamat. Dari mana muncul kata-kata al-firqah an-najiyah ini? Kata firqah najiyah ini diambil dari hadis Nabi yang bunyinya seperti ini. Perhatikan. Iftaraqatil yahudu ala ikhda wa sab'ina billah.
Orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala sintain wa sab'ina millah. Orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Kemudian Nabi berkata, wasataftariqu ummati ala salatin wa sab'ina millah. Perhatikan. Dan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian Nabi mengatakan, kulluhum finnar, semua masuk neraka. 73 tadi itu semuanya masuk neraka. Illa millah wahidah, kecuali satu golongan yang selamat. Nah ini nih, diambil dari ini. Nabi ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa satu golongan yang selamat itu ya Rasulullah? Dijawab sama Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang berada di atas jalanku dan jalannya para sahabat. Jadi al-firqatun najiyah adalah akidahnya Nabi, akidahnya sahabat. Itu maksudnya. Kemudian al-mansura, Taifah al-mansura. Taifah artinya kelompok, al-mansura artinya yang ditolong. Dari mana kata ini muncul? Dari hadis Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina alal haq la yadurruhum man khadalahum. Akan senantiasa ada sebagian umatku tegak lurus di atas kebenaran, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menjahati mereka. Nah itulah yang akan disampaikan Ibnu Taimiyah. Saya ulangi, fahada i'tiqadu al-firqatin najiyati al-mansurati ila qiyamis sa'ati. Ini adalah akidah kelompok yang selamat, yang ditolong Allah sampai hari kiamat. Ini pernyataan awalnya. Apa akidah itu? Nah kita baca. Ahlus sunnati wal jamaati, yaitu kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Wahua, yaitu akidah ahlus sunnah adalah wahuwal imanu billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat, wa kutubihi, dan kitab-kitab, wa rusulihi, dan para rasul, wal ba'si, dan hari kebangkitan, maksudnya hari akhir setelah kematian, wal iman bil qadar khairihi wa syarrihi, dan iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Jadi beliau memulai akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah, terus beliau menyebutkan rukun iman. Akidah ahlus sunnah wal jamaah Taifah Mansura al-firqatun najiyah adalah, beliau menyebutkan apa? Rukun iman. Saya mau tanya antum semua, apa perbedaan tauhid dengan akidah? Sering kita dengar dari ustadz-ustadz kita, kita harus ngaji tauhid, ngaji akidah, jangan ngaji yang tidak memprioritaskan itu. Jadi harus yang prioritasnya itu akidah dan tauhid. Pertanyaan saya, Pak, apa perbedaan akidah sama tauhid? Yang apa itu? Yang tauhid. Tauhid itu rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Kalau akidah, semuanya. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Sudah pintar semua lagi. Mal farqu bainat tauhid wal akidah? Apa perbedaannya akidah dengan tauhid? Akidah itu seluruh rukun iman. Seluruh rukun iman itu akidah. Adapun tauhid itu rukun iman yang pertama doang. Akidah lebih luas daripada tauhid, dan tauhid bagian dari akidah. Sekarang saya tanya antum, kita meyakini nanti Nabi Isa akan turun, kita meyakini adanya hari kiamat, kita meyakini Dajjal akan muncul. Saya mau tanya, ini akidah atau tauhid? Akidah atau tauhid? Akidah. Kalau kita mengimani Allah punya nama-nama,
Kalau kita mengimani Allah itu esa, tidak boleh disekutukan, itu akidah atau tauhid? Dua-duanya dong. Dua-duanya dong, iya kan? Nah, karena tauhid pasti akidah. Akidah belum tentu tauhid. Jadi al-aqidatu awsa'u dairatan minat tauhid. Akidah lebih luas cakupannya. Thayyib, kita mulai. Al-imanu billah. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ini apanya yang diimani? Al-iman biwahdaniyatihi. Satu, iman terhadap keesaan uluhiyahnya Allah. Mengimani bahwa Allah satu-satunya sesembahan yang hak, yang tidak ada disembah selain Allah. Itu yang disebut dengan tauhid apa, Pak? Tauhid uluhiyah. Nomor dua, al-imanu bi annallaha rabb. Mengimani bahwa keesaan Allah dalam hal rububiyah. Ya, jadi saya ulangi, al-imanu billah, beriman kepada Allah, satu dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu, Pak, mengimani bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor dua, al-iman bi rububiyatillah, yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, kata Rabb dalam bahasa Arab mengandung 3 makna. Ya, mengimani keesaan Allah dalam rububiyah. Rububiyah dari kata-kata apa tadi? Rabb. Rabb itu mengandung berapa makna tadi? 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Apa kata makna Rabb ini? Rabb ini maknanya 3. Makna yang pertama adalah Al-Khaliq, sang pencipta. Artinya mengimani tidak ada yang bisa menciptakan alam semesta ini kecuali Allah. Itu makna Rabb yang pertama. Apa tadi? Al-Khaliq. Makna yang kedua apa, Pak? Al-Malik. Al-Malik, yang memiliki dan menguasai. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, meyakini jagat raya semesta alam ini yang menciptakan Allah, tidak ada yang lain. Nomor dua, mengimani bahwa Allah yang memiliki dan menguasai alam semesta ini, tidak ada yang bisa kecuali Allah. Yang nomor tiga, al-mudabbir, yang mengatur. Jadi mengimani atau tauhid rububiyah artinya mengesahkan Allah bahwa Allah itu satu-satunya Rabb. Rabb itu mengandung berapa makna tadi? 3. Yang pertama pencipta, yang kedua Malik, yang menguasai dan memiliki, terus yang nomor 3 apa tadi? Al-mudabbir, yang mengatur. Apa bedanya tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah? Perbedaan yang pertama. Perbedaan yang nomor berapa? Pertama. Tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba. Saya ulangi, tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dengan perbuatan siapa tadi? Hamba. Contohnya, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Menyembah itu perbuatannya siapa? Hamba toh? Tidak menyembah kecuali kepada Allah. Tidak berlindung kecuali kepada Allah. Tidak minta pertolongan kecuali kepada Allah. Tidak roja kecuali kepada Allah. Tidak khauf kecuali kepada Allah. Tidak tawakal kecuali kepada Allah. Tidak bergantung kecuali kepada Allah. Bisa dipahami kira-kira? Jadi tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba. Adapun tauhid rububiyah mentauhidkan Allah dengan perbuatannya Allah. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Mengimani bahwa Allah lah zat yang mengatur jagat raya.
Mengimani bahwa Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan alam jagat raya ini. Meyakini bahwa Allah lah satu-satunya zat yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menggerakkan angin, menciptakan langit dan bumi. Berarti perbuatannya siapa itu? Allah. Kira-kira jelas ini? Nah, perbedaan nomor berapa? 2 dong. Kok bisa 3? 2 belum. Nomor 2 apa 3? Nah, 2. Tauhid rububiyah ini muqaddimah tauhid uluhiyah. Saya ulangi, tauhid rububiyah apa tadi? Muqaddimah tauhid uluhiyah. Maksudnya bagaimana? Karena Allah yang menciptakan, karena Allah yang memiliki dan menguasai, karena Allah yang apa tadi nomor 3 mengatur, maka wajib disembah. Nah, gitu. Maka wajib disembah. Kalau nggak bisa menciptakan, kalau nggak bisa memiliki, kalau nggak bisa nomor 3 tadi mengatur, berarti nggak berhak disembah. Bisa dipahami kira-kira? Maka tauhid apa namanya rububiyah itu muqaddimahnya dari tauhid uluhiyah. Sudah sampai sini bisa dibahas. Sekarang nomor berapa nih? 3. Perhatikan. Nomor 3. Tauhid rububiyah tidak diingkari oleh kafir Quraisy. Tauhid uluhiyah diingkari kafir Quraisy. Loh, apa benar itu, San? Benar. Mengapa? Karena di Al-Quran dikatakan la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Seandainya kamu tanyakan kepada kafir Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya apa? Allah. Kata Allah itu diimani kafir Quraisy. Saya mau tanya, tolong dijawab. Orang kafir Quraisy, mereka percaya nggak dengan kata Allah? Menyebut Tuhan dengan Allah, apa tidak mau dengan kata Allah? Saya mau tanya. Mau. Bahkan mereka dalam bersumpah, wallahi, gitu kan? Meskipun kafir dia. Bahkan kalau ditanya, la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab, la yaqulun Allah. Mereka menjawab Allah. Jadi mereka mengakui tauhid rububiyah, tapi giliran diajak ayo sembah Allah semata, mereka ondah. Kita butuh perantara. Bisa dipahami tadi? Jadi orang kafir Quraisy terjatuh pada apa? Tauhid apa? Terjatuh pada syirik dalam hal apa? Uluhiyah. Sekarang pertanyaannya, apakah kata-kata yang sering kita dengar dari ustadz-ustadz kita bahwa orang-orang kafir Quraisy itu punya tauhid rububiyah, cuma mereka salah dalam tauhid apa? Uluhiyah. Apakah artinya orang kafir Quraisy itu benar tauhid rububiyahnya? Enggak juga. Halo. Karena biar kita enggak salah paham. Jangan menganggap orang kafir Quraisy punya tauhid rububiyah 100%. Enggak juga. Kenapa enggak juga? Karena ketika mereka mengagungkan Lata dan Uzza, halo, mengagungkan Lata dan Uzza itu syirik apa? Syirik rububiyah apa syirik uluhiyah? Sepakati dulu biar saya nggak bingung. Saya ulangi ya. Orang kafir Quraisy mengagungkan Lata, Uzza, Hubal, betul? Mengagungkan, menyembah. Saya mau tanya, itu syirik rububiyah apa syirik uluhiyah? Syirik uluhiyah. Jelas kan? Sekarang saya tanya. Apa mungkin orang itu mengagungkan sesuatu tanpa meyakini mereka bisa memanfaatkan, bisa memberi manfaat dan madarat? Pelan-pelan. Apa mungkin seseorang mengagungkan sesuatu, menyembah sesuatu tanpa meyakini mereka bisa memberikan manfaat dan madarat? Apa mungkin? Nggak mungkin. Paham enggak? Maka ketika mereka ini menyembah Lata dan Uzza,
Maka sebenarnya dalam hati sanubari mereka mengakui Lata dan Uzza ini bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mandorot. Betul enggak nih? Sekarang saya tanya, keyakinan bahwa patung-patung ini bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mandorot, itu rububiyah apa uluhiyah? Silakan rundingan dulu lagi. Kalau menyembah, mengagungkan itu uluhiyah. Tapi kan nggak mungkin ujuk-ujuk mengagungkan kalau nggak ada keyakinan di balik itu. Bisa dipahami kira-kira? Ketika menyembah, mengagungkan patung-patung, berarti ada juga pengakuan bahwa mereka ini, mendatangkan apa? Manfaat dan madorot. Sekarang saya tanya, meyakini sesuatu selain Allah bisa mendatangkan manfaat, bisa menjadikan madorot, berarti itu rububiyah apa uluhiyah? Rububiyah. Makanya Pak, ketika dikatakan orang kafir Quraisy itu punya rububiyah, jangan dipahami mereka benar juga 100%. Sudah paham belum ini? Sudah belum Bang? Sekarang saya tanya, seorang meyakini seorang masang sesajen kepala kerbau dilarung di pantai selatan supaya sebagai bentuk pengagungan kepada Nyi Loro Kidul. Itu syirik dalam hal apa? Mengagungkan, betul? Meminta tolong, betul nggak? Menyembahkan sesuatu, menyembelih, betul? Kepala kerbau untuk Nyi Loro Kidul. Itu terjatuh pada syirik apa? Syirik uluhiyah. Tetapi syirik uluhiyah itu gak terjadi kecuali ada kesalahan dalam rububiyah. Karena pasti dia meyakini Nyi Loro Kidul bisa mendatangkan manfaat dan madorot. Berarti salah juga tauhid apanya? Rububiyah. Bisa dipahami juga? Bisa dipahami? Maksud saya terangkan itu, memang kafir Quraisy punya sisi tauhid apa tadi? Rububiyah. Tapi jangan dimaknai tauhid rububiyah itu benar berapa? 100%. Karena itu juga salah. Bisa dipahami sih kan? Oke. Jadi harus tauhid uluhiyahnya, nyembah tauhid rububiyah, harus meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur ya termasuk memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, masuk semua sudah Pak. Semua perbuatannya Allah masuk di rububiyah. Jelas ya? Lah, setelah itu tauhid uluhiyah, mengagungkan, menyembah hanya kepada Allah. Oke. Saya ulangi, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Yang diingkari kafir Quraisy yang uluhiyah, mereka menetapkan apa? Rububiyah, meskipun tidak sempurna. Betul ya? Tauhid rububiyah mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah. Tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dengan perbuatan makhluk, hamba. Jelas ya? Oke, sekarang tauhid yang nomor 3. Tauhid apa? Tauhid asma wa sifat. Apa tauhid asma wa sifat itu? Mengimani, mentauhidkan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya. Ya, mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang termaktub dalam apa? Al-Quran dan Sunnah, tanpa apa? Mentakwilnya, tanpa mentasbihnya, tanpa tasbih, tanpa takwil, tanpa ta'til, tanpa takyif. Kayaknya itu butuh pelan-pelan nerangkannya. Ustadz, kenapa itu Salafi itu kok membagi tauhid jadi 3? Tak ada tuh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengatakan tauhid ada 3. Nah, kenapa Salafi kok membuat perincian tauhid ada 3? Gimana itu? Katanya nggak boleh bid'ah. Gimana jawab? Gimana jawab? Nggak paham. Ya, jadi perlu dipahamkan. Masya Allah. Jadi gini Pak, kalau ada orang seperti yang beliau sampaikan tadi, kalau ada orang mengatakan Salafi ini membagi tauhid jadi 3 sama dengan Trinitas, kan ada yang mau kayak gitu.
Ya karena nggak paham dia, ya kan? Perhatikan, pembagian-pembagian dalam agama ini banyak yang nggak ada di zaman Nabi. Saya ulangi ya, pembagian-pembagian dalam agama ini banyak yang tidak ada di zaman Nabi. Secara nomenklatur, secara apa? Nomenklatur, berarti nomenklatur. Penamaannya belum ada, neng hakikatnya sudah ada. Saya kasih contoh. Hukum taklif ada 5, ada di zaman Nabi tidak? Perhatikan, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Hukum taklif ada 5. Ini 5 ini ada di zaman Nabi. Tolong dijawab. Namanya maksud saya. Nama wajib, nama sunnah, nama makruh, nama mubah, nama haram di zaman Nabi. Nama-nama ini, istilah nomenklaturnya ini sudah ada belum? Belum ada. Tetapi hakikatnya sudah ada belum? Sudah ada. Yang bikin ini kan ulama mazhab. Halo, bisa dipahami? Kalau ini tauhid uluhiyah, ini tauhid rububiyah, ini tauhid asma wa sifat dikatakan bid'ah, maka banyak bid'ah. Termasuk pembagian hukum menjadi berapa tadi? 5. Hakikatnya sudah ada. Oh, kalau Nabi terus melakukan dan Nabi itu mengancam orang-orang yang meninggalkannya, oh berarti kategori apa? Wajib. Nabi menyuruh, tapi kadang-kadang Nabi meninggalkan. Oh berarti ini sunnah. Bisa dipahami? Nabi melakukan, Nabi kadang meninggalkan. Oh berarti ini mubah. Betul? Betul enggak? Nabi melarang tegas. Dan kalau ada orang melakukan dihukum sama Nabi, berarti haram. Setelah diteliti oleh para ulama. Lah, metode memperinci ini namanya metode istiqra. Namanya apa? Istiqra. Istiqra itu gini loh Pak. Semua dalil dilihat. Itu disimpulkan. Itu namanya metode apa? Istiqra. Dan metode ini dipakai dari zaman dahulu sampai sekarang. Kalau ini tidak dibolehkan, semua pembagian dalam agama ini runtuh. Nabi pernah enggak ngomong kayak gini Pak? Sholat rawatib itu, sholat sunnah itu ada 2. Sholat rawatib ada 2. Ada muakkad dan ada ghairu muakkad. Nabi pernah ngomong gitu? Tolong dijawab. Nabi pernah ngomong gitu? Tidak pernah. Loh, kok muncul itu apakah bid'ah? Bukan bid'ah, tapi para ulama melihat dalil. Setelah dilihat dalilnya semuanya diklasifikasikan. Oh, Nabi terus melakukannya. Berarti apa? Muakkad. Betul? Kalau dilihat Nabi kadang meninggalkannya seperti sebelum maghrib. Betul ya? Seperti sebelum isya. Seperti sebelum asar. Betul enggak ini? Nabi kadang-kadang meninggalkan. Oh berarti ghairu muakkad. Itu pembagian ini menurut ilmu apa tadi? Istiqra. Dalil-dalilnya dilihat, setelah disimpulkan. Kalau seperti ini tidak boleh, ya banyak yang gugur dalam agama. Saya mau tanya, berarti muakkad dan ghairu muakkad hakikatnya ada di zaman Nabi enggak? Namanya sudah ada enggak? Belum. Halal, haram, mubah, makruh, wajib, secara hakikat ada nggak di zaman Nabi? Namanya sudah ada belum? Belum. Saya mau tanya. Contoh lagi. Nun sakina, nun mati, bertemu huruf hijaiyah, hukumnya ada 5. Betul enggak? Apa saja? Idhar, idhar bihuna, idhar bilahuna, iqlab, ikhfa. Kira-kira Abu Bakar paham nggak 5 hal ini? Abu Bakar sudah tahu nggak kata-kata 5 ini? Namanya 5 ini Abu Bakar sudah paham belum? Belum. Tetapi ketika baca Al-Quran sudah diterapkan belum? Sudah. Sama dengan orang Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek. Orang-orang masa tahu orang desa-desa subjek, predikat, objek. Tapi sudah paham, betul ya? Ini pelaku, ini yang ditimpai pekerjaan, paham. Lah, jadi sama dengan itu, Pak. Lah, kata para ulama, silakan dicatat, al-istiqra'u la yudhifu syai'an jadidan walakin yakshifu mawjudan. Istiqra' itu bukan
menambah sesuatu yang baru, tetapi mengungkap sesuatu yang sudah ada. Bingung gak ini? Saya ulangi metode istiqra tadi loh Pak. Metode istiqra yang tadi itu dijelaskan Ustaz. Metode istiqra itu tidak menambah sesuatu yang baru, tetapi mengungkap sesuatu yang sudah ada. Sebenarnya bukan baru, cuma baru diungkap. Bisa dipaham enggak kira-kira? Sebelumnya sudah ada belum? Sudah ada, cuma belum ada nomenklaturnya, belum ada istilahnya. Semoga tidak bingung dan dipahami. Sehingga secara hakiki, secara esensi, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, secara esensi udah ada nggak di zaman Nabi dan sahabat? Udah ada. Cuman orangnya dulu orang lurus-lurus, nggak perlu penamaan-penamaan ini. Bisa dipahami? Tapi ketika Islam sudah mulai tercampur antara filsafat Yunani di zamannya Al-Ma'mun, halo? Kan gitu kan? Zamannya Al-Ma'mun jadi khalifah, Islam sudah tercampur dengan apa? Filsafat Yunani, belum nanti Hindia, Persia, otomatis banyak ilmu-ilmu baru. Otomatis banyak serangan-serangan pemikiran. Maka para ulama membutuhkan untuk memperinci semua ini dalam hal memahamkan kepada umat, sehingga dirumuskanlah pembagian berapa tadi? 3 tadi. Dan ini nggak ada berkaitan berarti Allah itu kadang jadi rububiyah. Enggak, yang satu sifatnya Allah tidak bisa dipisah-pisah. Cuma ini penjelasannya para ulama saja. Thayyib. Nah, sekarang pembahasan tauhid asma wa sifat. Tadi kan rububiyah sudah saya jelaskan. Uluhiyah sudah saya jelaskan. Sekarang apa tadi? Asma wa sifat. Ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyah al-firqatun najiyah, insyaallah kita termasuk, perhatikan, dalam memahami asma wa sifat adalah menetapkan semua nama Allah, menetapkan semua sifat Allah yang ada di Al-Quran, yang ada di sunnah apa adanya, tidak kita serupakan, tidak kita visualisasikan, tidak kita tiadakan. Jadi mengimani apa adanya. Sekarang saya mau tanya, tidak kita takwil. Sekarang saya mau tanya tentang antum. Saya tanya antum. Yang paling tahu tentang Allah siapa? Yang paling tahu tentang Allah siapa? Allah. Betul? Yang paling tahu tentang Allah setelah Allah siapa? Rasul Muhammad. Yang paling tahu tentang Allah setelah Rasul siapa? Sahabat. Cukup kita mengetahui Allah sesuai yang diajarkan Allah sendiri, yang diajarkan Rasulullah, yang diajarkan sahabat. Ya sudah, kita imani apa adanya sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kita, yang diajarkan Nabi kepada kita. Mengimani apa adanya. Ketika dikatakan yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan-tangan makhluk, kita katakan sami'na wa ata'na, kami imani Allah punya tangan. Loh, berarti Anda menyerupakan? Enggak, kami enggak menyerupakan. Kami hanya mengimani sebagaimana yang mengatakan Allah punya tangan, Allah sendiri. Tapi ketika kita mengatakan Allah punya tangan, bukan berarti tangannya Allah sama dengan tangan makhluk. Bisa dipahami? Kita tetapkan tanpa kita serupakan. Bisa dipahami ya jamaah? Kaidah ini diambil dari mana Ustadz? Kita tetapkan tanpa kita serupakan. Ini kaidah diambil dari mana Ustadz? Itu diambil dari surat Asy-Syura. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang mirip Allah, serupa Allah, tidak ada. Wa huwas sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dari ayat ini, perhatikan. Dari ayat ini, surat Asy-Syura ayat berapa? 11.
ditarik dua kaidah. Dua kaidah ini sampai tulis, penting banget. Dari surat Asy-Syura ayat berapa? 11. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada suatu apapun yang serupa dengannya. Wa huwas samiul basir, dan Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Dari kaidah ini bisa ditarik dua apa tadi? Kaidah. Kaidah pertama ditulis. Al-itsbat bila tasbih. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan, tapi tanpa kita serupakan. Ini nggak bingung ya? Nggak rancu betul? Nggak ya? Alhamdulillah. Mana di hadis ini yang menunjuk, mana di ayat ini yang menunjukkan isbat, mana di ayat ini yang menunjukkan nafi? Tasbih, nafi tasbih. Saya ulangi. Saya tadi mengatakan dari ayat ini ditarik dua kaidah, betul? Kaidah pertama, al-isbat bila tasbih, kita tetapkan tanpa kita serupakan. Maksud saya, mana di ayat ini yang menunjukkan menetapkan, mana di ayat ini yang menunjukkan tanpa kita serupakan. Ketika Allah katakan wa huwas samiul basir, itu mengisbat bahwa Allah itu punya pendengaran dan Allah itu punya penglihatan. Betul enggak sih? Itu kan isbat, menetapkan. Tetapi penetapan di sini dibarengi dengan tanpa menyerupakan. Yang tanpa menyerupakan diambil dari lafaz mana? Diambil dari lafaz laisa kamitslihi syai'. Tetapkan, tapi jangan diserupakan. Begitu loh, Pak. Menetapkan dengan firman Allah, wa huwas samiul basir. Manusia juga sami loh, Pak. Manusia itu sami enggak? Jangan ragu-ragu, Pak. Dalam surat Al-Insan ayat 2, Allah katakan, perhatikan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Aku jadikan manusia itu sami'an, aku jadikan manusia itu basira. Perhatikan, Allah dalam surat Asy-Syura menetapkan bagi dirinya sami basir, tapi dalam surat Al-Insan Allah juga menetapkan untuk manusia sami basir. Paham enggak nih di sini? Tetapi ketika kita tetapkan bukan berarti kita serupakan. Makanya kaidah yang pertama al-isbat bila tasybih. Kita tetapkan tanpa kita serupa. Kaidah kedua, at-tanzih bila ta'til. At-tanzih bila at-ta'til. Kita sucikan Allah tanpa menolak sifatnya. Kayaknya ini perlu dijelaskan. Saya tahu jangan ada yang bingung gitu. Makanya saya ngaji akidah wasitiyah setelah subuh. Ini benar tak jamaah ini. Tapi lihat orangnya pintar-pintar gini semangat saya. Kalau sampai tinggal tidur, wah, ganti judul aja. Tapi kalau semangat, jawab saya semangat. Perhatikan. Yang kedua apa tadi, Pak? At-tanzih bila ta'til. Kita sucikan Allah, tapi kita tidak menolak sifat. Kenapa kok muncul kaidah ini? Karena gara-gara niat mensucikan Allah banyak yang menolak sifat. Seperti Jahmiyah, seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kalau ditanya Allah punya tangan, Allah nggak punya tangan. Karena kalau Allah punya tangan berarti sama dengan makhluk. Maka kita sucikan Allah dari penyerupaan. Kita tolak sifat itu. Karena kalau sifat itu kita tentukan, kita tetapkan, berarti kita tidak menyucikan Allah dari penyerupaan. Bisa dipahami? Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah mensucikan, tapi tanpa menolak sifat. Karena Jahmiyah dan Mu'tazilah itu niatnya baik, mensucikan Allah, tapi menolak sifat dengan asumsi mereka. Karena kalau sifat itu ada, berarti sama dengan makhluk. Nah, sudah paham? Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dari ayat tadi, surat apa tadi? Asy-Syura ayat 11 ada dua kaidah dasar
Yang pertama, menetapkan tanpa menyerupakan. Nomor dua, mensucikan tanpa menolak sifat. Jelas insya Allah. Nah, kaidah yang berikutnya nomor berapa? 3. Saya tambahi 1, setelah itu selesai tanya jawab. Dilanjut di kesempatan berikutnya. Ini kan masih al-iman billah, Pak. Betul ya? Belum malaikat. Itu memang ngaji kita ya, Bang, harus pelan-pelan sabar, Bang. Gila apa enggak? Harus sabar. Kalau tematik ya gampang, kalau kayak gini harus pelan-pelan. Oke, kita terangkan dulu kaidah nomor 2, Pak. Ini penting banget. Kenapa Jahmiyah terjatuh pada ini, Mu'tazilah terjatuh pada ini? Karena kaidah ini nggak dipahami. Nah, kaidah yang nomor berapa berarti ini? 3. Al-ittifaq fil asma la yastalzim al-ittifaq fil musammayat. Saya ulangi, al-ittifaq fil asma la yastalzim al-ittifaq fil musammayat. Udah ditulis? Oh, nunggu terjemahan, lupa saya. Saya mau cek ayatnya biar nanti bisa dibuat maroji. Sudah ketemu. Jadi al-ittifaq fil asma la yastalzim al-ittifaq fil musammayat. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan sesuatu yang dinamai. Ini kaidah penting, Pak, dalam asma wa sifat. Makanya harus ditulis sebelum berlanjut ke materi lain, harus paham ini. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan sesuatu yang dinamai. Paham tadi? Lihat saya, Pak. Ada nama, ada sesuatu yang dinamai. Betul? Atau dengan bahasa lain yang lebih mudah, Pak. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Sama aja sih dengan tadi. Halo? Apa perbedaan nama dengan yang dinamai? Namanya boleh sama, tapi sesuatu yang dinamai belum tentu sama. Fadlan itu nama. Yang dinamai siapa? Ini yang dinamai. Ini wujudnya ini. Ini yang dinamai. Namanya siapa? Fadlan. Yang dinamai ini yang dinamai bentuknya. Gitu. Namanya bisa sama, tapi bentuknya beda. Ada 2 orang namanya Fadlan dua-duanya. Betul ya? Nah, dalam masalah asma wa sifat, kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat sesuatu yang dinamai. Mana dalilnya? Antum tulis saja, nggak usah dibuka. Surat An-Nisa ayat 134. An-Nisa 134. Sudah ditulis? Nggak usah dibuka, lihat saya. Allah berkata, wa kanallahu sami'an basira. Allah itu sami'an basira. Jelas sampai sini? Allah menetapkan untuk dirinya nama sami'an dan nama basiran. Betul? Oke? Tetapi dalam surat Al-Insan ayat berapa tadi yang saya baca? 2. Wa ja'alnahu, saya jadikan manusia dari air mani, dan seterusnya. Itu kan ayatnya panjang. Terus di terakhirnya Allah katakan wa kanallahu sami'an. Yang terakhir wa ja'alnahu sami'an basira. Aku jadikan, kami jadikan manusia itu sami'an basira. Coba anda bayangkan. Surat An-Nisa ayat 13 berapa tadi? 134. Allah menetapkan untuk dirinya sami'an basira. Ternyata dalam surat Al-Insan ayat 2 tulis juga Allah menetapkan bahwa manusia itu apa? Sami'an basira. Apakah mungkin kita katakan Allah menyerupakan dirinya dengan manusia? Tolong dijawab dulu. Apakah mungkin kita katakan Allah menyerupakan dirinya dengan hamba? Tentu tidak. Berarti Allah punya sama basar, manusia juga punya sami basar. Sesuatu yang tidak bisa diingkari, Allah sendiri yang menetapkan kok. Cuman pertanyaannya, apakah sama basarnya Allah sama dengan sama basarnya manusia? Tentu tidak, sehingga diambil kaidah kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Kita tetapkan tanpa kita serupakan. Sederhana. Tetapkan tapi jangan diserupakan.
Pada pertemuan akan datang, Pak, akan saya jelaskan kelompok-kelompok yang berbeda tentang asma wa sifat. Ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Ahlus Sunnah Salafiyah. Dan itu butuh kesabaran, butuh ditulis biar gak hilang. Lah ini jenengan gak nulis, melbu kuping. Tapi insya Allah enggak ya. Insya Allah enggak. Insya Allah besok saya ulangi lagi supaya bisa nyambung lagi. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan silakan. Ya silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Untuk menyembelih kepala kerbau ya. Nah, kalau dagingnya itu dipatah, dibagikan, Bagaimana kalau kerbau tadi kepalanya dilarung di pantai selatan untuk penyembahan dan pengagungan? Dagingnya boleh dimakan enggak? Begitu ya? Enggak boleh. Penyembelian itu ada 4, Pak. Mau diteruskan ini? Sabar dah sampean ini. Sembelian itu ada 4, Pak. 1, sembelian yang bernilai ibadah. Itu 5. 1 kurban. Nih saya jelaskan panjang loh ini. Ya, saya ulangi, sembelian ada berapa, Pak? 4. Yang pertama sembelian syar'i. Sembelian syar'i itu ada 5. 1 kurban, nggak usah dijelaskan kurban apa, udah tahu semua. Nomor 2 akikah, halo, betul? Nomor 3 hadyu, tahu hadyu nggak di sini? Apa hadyu itu? Hadyu bukan dam, Pak. Hadyu itu beda. Hadyu itu bukan karena melanggar. Kalau dam karena melanggar. Halo. Hadyu itu kalau jenengan haji tamattu itu loh, Pak. Tanggal 10 kan nyembelih, itu hadyu namanya. Nomor 4 dam. Dam itu kalau melanggar ikhram, terus waktu ikhram hubungan suami istri main bola sampai masuk gol, nah itu bayar dam, Pak. Nyembelih, Pak. Nomor berapa? 5 nadar. Nadar nyembelih. Itu semuanya syar'i boleh. Oke, jelas ya. Nomor 2 sembelian syirik. Contohnya apa? Ya tadi disebutkan Mas ini. Nyembelih untuk mengagungkan. Maka jenis ini haram, nggak boleh dimakan karena itu diperuntukkan untuk selain Allah. Kan ada ayatnya. Ya. Dubiha li ghairillah. Disembelih bukan untuk Allah. Ini syirik, nggak boleh dimakan. Nomor 3, sembelian mubah. Untuk makan-makan, kumpul kumpul anak-anak, dulur-dulur, saudara kumpul semuanya nyembelih kambing mubah. Tapi bisa dapat pahala kalau niatnya memuliakan tamu. Nomor berapa? 4. 4 ini haram, tapi nggak sampai syirik. Nyembelih untuk Allah tetap pakai bismillah, diperuntukkan untuk Allah, tapi untuk kegiatan-kegiatan yang bid'ah. Tapi nggak sampai syirik. Bisa dipahami kira-kira? Untuk, ya nggak usah disebutkan lah ya. Acara A, B, C, D, tapi nggak sampai syirik. Halo, bisa dipahami? Nah itu. Nah kalau yang tadi, kalau nggak boleh. Wala taqulu mimma lam yudhkar ismullah. Jangan kau makan sembelian yang diperuntukkan selain Allah, disebutkan nama selain Allah. Tidak boleh dimakan, haram. Ada lagi? Siap. Terakhir, setelah itu haram bertanya. Silakan. Tadi yang disebutkan ketika ada orang yang melakukan sholat, tapi dia masih mempercayai benda-benda seperti anjing, lalu sebagainya, itu mendatangkan manfaat dan orang seperti itu. Perbuatan itu kan termasuk perbuatan syirik. Tapi bagaimana kita mendatangkan hujah kepada dia? Kalau di negara-negara Islam kan memang ada kodi yang menangani masalah itu. Jadi bisa dipastikan dia terjatuh dalam perbuatan syirik atau tidak. Kalau di Indonesia kan tidak bisa melakukan perbuatan itu. Bagaimana kita menasihatinya? Ya menasihatinya nggak bisa kita. Kalau hukum Islam ditegakkan ada aturannya ya. Tapi karena di negara kita ini tidak ada undang-undang yang mengatur itu, ya adanya dakwah. Itu pun nggak boleh arogan kita. Karena dakwah di negeri ini nggak boleh dengan arogan, nggak boleh. Maksud ini nggak boleh langsung kita ambil kita, nggak boleh. Itu kalau punya kekuatan hukum seperti Rasulullah melihat orang pakai apa? Jima ditarik pernah? Ya ada. Rasul mengatakan idji'a, bukan ditarik. Idji'a, lepas itu. Nah, kalau kita nggak bisa. Itu kalau dalam kekuasaan kita bisa, anak kita, saudara kita, betul nggak? Cucu kita bisa. Tapi kalau tetangga kita nggak bisa. Tugas kita cuma apa? Dakwah. Ya, Pak, mohon maaf.
Ini untuk apa Pak? Bahkan Nabi tanya dulu, itu apa itu yang kamu pakai itu? Nabi gak langsung melarang. Artinya dakwah itu memastikan yang kita mungkari itu, dakwah itu sebelum kita mengingkari sesuatu harus kita pahami bahwa memang itu mungkar, nggak boleh abu-abu. Makanya Nabi kan ketika melihat sahabat pakai gelang itu, Nabi berkata, "Mahadi, apa ini?" Setelah dijelaskan baru diingkari Nabi. Bisa dipahami ya? Sehingga dalam kasus ini nggak boleh mengingkari kemungkaran sedangkan kamu belum tahu pasti yang kamu ingkari itu mungkar. Di antara syarat nahi mungkar adalah wajib kau tahu bahwa yang akan kau ingkari benar-benar apa? Mungkar. Nah, kalau sudah pasti itu mungkar, baru kita nasihati. Ya tentu sebisa kita Pak, pelan-pelan. Ya mohon maaf ini tidak boleh. Ya, jimat itu terlarang, begini ya. Adapun selebih itu nggak bisa, nggak boleh juga. Kita nggak punya kekuatan untuk itu. Tugas kita berdakwah dengan lemah lembut, dengan hikmah. Kita di sini mungkin tegas, Pak. B, C, nggak boleh, haram, syirik. Itu bahasa kajian kayak gini, Pak. Halo. Tapi kalau di tetangga kita ya bahasanya nggak gitu dong, ya kan? Harus Pak, pakai cara yang terbaik. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Selesai, alhamdulillah. Insyaallah dilanjut di lain kesempatan. Bapak Ibu sehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.